semua. Nah, kita sudah masuk di part 3 lagi nih. Kalau kemarin part pertama atau pembelajaran pertama kita mempelajari tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Lalu yang kedua kita sudah mempelajari tentang perubahan entalpi standar dan bagaimana cara untuk menuliskan persamaan termokimia. Nah, pada kesempatan kali ini untuk yang part ketiga kita akan mempelajari mengenai kalorimeter. Nah, nanti kita akan mempelajari apa sih itu kalorimeter dan fungsinya untuk apa. Sudah nggak sabar kan untuk mempelajarinya? Yuk mari kita sama-sama belajar bersama mengenai kalorimeter. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, di sini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai apa kompetensi dasar dan IPK pada pembelajaran ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya nanti diharapkan kita bisa menentukan delta H atau perubahan entalpi reaksi berdasarkan dari hasil percobaan kalorimeter. Yang kedua yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan penentuan delta H suatu reaksi. Namun nanti karena kita masih dalam masa pandemi, maka dalam melakukan percobaannya kita akan modifikasi sedikit yaitu dengan demonstrasi dan menggunakan virtual lab. Nah, untuk IPK-nya sendiri yaitu untuk menentukan delta H reaksi berdasarkan data hasil percobaan dengan reaksi kalorimeter dan melakukan percobaan kalorimeter dengan menggunakan virtual lab. Yuk, mari kita belajar bersama-sama mengenai apa itu kalorimeter. Nah, sebelum kita masuk ke materi kalorimeter, Ibu mau merefresh dulu, merecall dulu ya. Di sini ada gambar. Gambarnya adalah air yang kita didihkan di atas kompor. Nah, waktu di kelas berapa ya? 7, 8 atau 9 saat SMP di pelajaran fisika, pasti kalian sudah pernah diajari untuk menentukan kalor yang dibutuhkan oleh air untuk mendidih, bukan? Nah, ada yang masih ingat? Ya, rumus untuk menghitung kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Masih ingat bukan? M adalah massa, C adalah kalor jenis, sedangkan delta T adalah perubahan suhunya. Suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita bisa menghitung kalor yang diserap oleh si air. Nah, dari mana kalor itu berasal? Ya, benar. Karena kita memanaskannya di atas kompor, berarti sumbernya dari kompor. Kompor dapatnya dari mana? Kompor dapatnya itu adalah dari LPG yang kita bakar. Nah, berarti dengan kata lain, kalor yang diserap oleh si air itu adalah kalor yang dilepaskan oleh si LPG dalam pembakaran LPG. Namun dengan asumsi semuanya diserap. Pasti kalau kondisinya seperti ini, nggak semuanya dong diserap, pasti ada yang keluar. Tetapi anggapannya itu adalah semuanya diserap. Oke, berarti dari sini kita belajar bahwa untuk menentukan berapa jumlah kalori yang dilepaskan oleh pembakaran LPG bisa kita hitung dari berapa jumlah kalori yang diserap oleh si air untuk mendidih. Itu akan menjadi dasar kita dalam penentuan delta H reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Ayo, makin penasaran bukan? Yuk, kalau misalnya kita tambah penasaran, maka kita akan belajar bersama. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali, karena kita belajar termokimia, pasti akan ada hubungannya dengan kalor, lalu akan ada hubungannya dengan hukum kekekalan energi. Ingat ya, bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Oke, dia hanya berubah wujudnya saja. Sedangkan perumusan kalor ini nanti yang akan sering kita gunakan, yaitu kalor dari suatu reaksi nanti ya, tapi khususnya di sini yang diserap atau dilepaskan. Untuk menghitung kalornya, maka kita bisa menggunakan perumusan M kali C kali delta T. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, M menunjukkan massa, C adalah kalor jenis, sedangkan delta T adalah perubahan suhunya.
Oke, sudah ingat kembali tentang materi yang dulu dipelajari? Oke, kalau sudah ingat, maka kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, pada materi ini sebenarnya fokus kita adalah menentukan delta H reaksi. Namun, dalam menentukan delta H reaksi ada 4 cara. Yang pertama adalah kita menggunakan kalorimeter, lalu yang kedua adalah hukum Hess, lalu yang ketiga adalah dengan data delta HF, sedangkan yang keempat yaitu menggunakan data energi ikatan. Namun pada kesempatan kali ini yang akan Ibu bahas adalah yang menggunakan kalorimeter. Ya, untuk hukum Hess, lalu data delta HF, dan untuk data energi ikatan akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Oke, kita akan masuk ke materi kalorimeter. Nah, di sini ada beberapa istilah. Istilah yang pertama di sini adalah kalorimetri. Lalu ada yang kedua yaitu kalorimeter. Apa bedanya antara kalorimetri dengan kalorimeter? Ya, pasti sudah tahu dong dari belakangnya nih. Kalorimetri berarti sebuah cara yang digunakan untuk menentukan kalor reaksi. Jadi entah itu kalor yang diserap atau entah itu kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan dalam sebuah reaksi. Nah, untuk kalorimetri sendiri atau cara kalorimetri sendiri kita membutuhkan alatnya. Nah, alat yang kita gunakan di sini adalah kalorimeter. Di mana kalorimeter itu merupakan suatu sistem yang terisolasi di mana dengan mengukur perubahan suhu dari reaksi yang kita masukkan ke dalam kalorimeter, maka kita dapat menentukan jumlah kalori yang menyertai reaksi tersebut. Nah, kalorimeter sendiri nanti akan ada dua. Yang pertama adalah kalorimeter bom, gambarnya seperti ini. Sedangkan yang kedua adalah kalorimeter sederhana, yang ada gambarnya di sebelah kanan. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa beda di antara keduanya. Oke. Nah, untuk kalorimeter bom sendiri, di sini dia yang menjadi pembedanya, kita menggunakan ada air di sini. Nah, fungsinya air untuk apa? Dan kekhususan dari kalorimeter bom ini apa? Kalorimeter bom biasanya digunakan untuk reaksi pembakaran, di mana pada tempat yang ada di bawah ini, yang Ibu tunjukkan ini, biasanya kita masukkan reaksinya. Ya, ini tempat terjadinya reaksi, Jadi, nanti reaksinya biasanya adalah reaksi pembakaran. Ingat, kalau reaksinya pembakaran berarti dia akan melepaskan kalor. Nah, kalor yang dilepaskan oleh reaksi pembakaran ini akan diserap oleh air yang ada di sekitarnya. Sedangkan kalau untuk kalorimeter sederhana, dia hanya seperti styrofoam biasa seperti ini. Dia juga sistemnya adalah sistem yang terisolasi, namun biasanya di sini adalah dalam bentuk larutan. Kita memasukkan larutannya. Oke, jadi contohnya kalau misalnya dalam reaksi netralisasi, kita mau menentukan delta H dari reaksi netralisasi. Kita masukkan larutannya, baik asam maupun basa, lalu kita hitung perubahan suhunya. Nah, untuk menentukan jumlah kalornya, maka antara kalorimeter dan kalorimeter sederhana, oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu untuk perhitungan kalor reaksi dari kalorimeter bom. Ya, nah ini khusus untuk kalorimeter bom. Oke, Ibu tuliskan di sini kalorimeter bom. Nah, kalau dalam kalorimeter bom seperti yang Ibu jelaskan tadi, biasanya dia adalah untuk reaksi pembakaran, di mana nanti kalori yang dilepaskan oleh reaksi pembakaran diserap oleh air dan diserap oleh si kalorimeter. Nah, kita harus menghitung dua-duanya, baik kalor yang diserap oleh air maupun kalor yang diserap oleh kalorimeter. Untuk menentukan berapa jumlah kalor yang diserap oleh air, maka kita bisa menggunakan rumus M kali C kali delta T, di mana M di sini adalah massa air. Ayo, masih ingat bukan untuk
hubungan antara massa dengan volume? Ya, benar, dengan menggunakan massa jenis. Massa jenis air di sini adalah 1 gram per mililiter atau 1 kilogram per liter. Sedangkan C di sini adalah kalori jenis dan delta T adalah perubahan suhu dari air. Sedangkan untuk kalorimeter, maka kalori yang dihitung ya menghitungnya menggunakan rumus C kali delta T. Nah, C ini apa? C yang ada di sini adalah kapasitas kalor dari kalorimeter. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menentukan Q-nya, yaitu Q air dan Q kalorimeter. Oke. Nah, tapi apakah sudah sampai di sini? Belum. Ya, ingat bahwa Q yang kita hitung di sini adalah yang diserap oleh air dan kalorimeter. Berarti mereka sebagai lingkungan. Padahal kita harus menghitung berapa Q reaksinya atau kalor reaksinya. Ingat pada hukum kekekalan energi di mana energi tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Berarti kalau air dan kalorimeternya di sini dia menyerap kalor, berarti reaksinya justru kebalikannya. Kalau lingkungannya ini menyerap kalor, berarti sistemnya adalah melepaskan kalor. Berarti Q reaksinya atau Q reaksi dari reaksi yang kita lakukan di kalorimeter sama dengan minus dari Q air plus Q kalorimeter. Bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan ya. Oke, seperti yang Ibu jelaskan tadi, berarti Q reaksi sama dengan minusnya dari Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Ingat ya, kalau kalorimeter bom berarti kita memperhitungkan berapa jumlah kalor yang diserap atau didapatkan oleh si kalorimeter. Sedangkan untuk kalorimeter sederhana, jadi biasanya di sini ini nanti yang kita pakai juga ya. Jadi ini biasanya untuk reaksi netralisasi contohnya atau reaksi biasa. Nah, untuk kalorimeter sederhana, di sini kita juga menggunakan sistem yang tertutup. Namun, di sini kita hanya memperhitungkan dari Q larutannya saja. Kita tidak memperhitungkan berapa kalori yang diserap atau kalori yang dilepaskan oleh si kalorimeter. Sehingga rumusnya adalah Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menghitung delta H-nya? Jika kita sudah menentukan atau menemukan Q reaksinya, maka delta H dari suatu reaksi itu sama dengan Q reaksi. Namun ingat ya, kalau untuk delta H sesuai dengan jumlah molnya. Sehingga ketika kita mau menuliskannya di dalam persamaan termokimia, maka delta H di sini sama dengan Q reaksi dibagi dengan mol acuannya. Jadi kalau netralisasi berarti kan per 1 mol H2O, atau misalnya di situ kita menuliskan koefisiennya 2, berarti per 2 mol H2O terbentuk gitu ya. Maka untuk delta H yang kita sertakan dalam persamaan termokimia harus sesuai dengan jumlah mol zat yang bereaksi. Oke, demikian yang bisa Ibu jelaskan. Selamat belajar, selamat mencoba untuk virtual lab-nya. Tuhan Yesus memberkati.